Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala nabiyina al-mustafa rasulillah, amma ba'd. Kita lanjutkan pembahasannya, dan kita sudah sampai di 4 hari sebelum Nabi wafat. Ya, 4 hari sebelum Nabi wafat. Itu tepatnya hari Kamis. Karena Nabi kita wafat hari Senin. Ya. Nabi kita wafat hari Senin. Sebagaimana yang dikatakan oleh Abdullah bin Abbas. Ibnu Abbas pernah berkata apa? Ulida nabiyyukum yaumal itsnain. Nabi kalian lahir pada hari Senin. Wa dubbi'a yaumal itsnain. Wahyu yang pertama kali turun juga hari Senin. Wa kharaja minal Makkatal muhajira yaumal itsnain. Keluar dari kota Makkah berhijrah juga hari Senin. Wa dakhala al-Madinata yaumal itsnain. Tiba di kota Madinah hari Senin. Wa mata yaumal itsnain. Wafatnya juga hari Senin. Berarti kalau hari Kamis 4 hari sebelum wafat. Ada beberapa peristiwa-peristiwa yang terjadi di hari Kamis atau H-4 sebelum wafatnya Nabi SAW. Peristiwa yang pertama, yaitu ketika Nabi SAW berkata kepada orang-orang yang ada di sekitarnya, ta'alu usikum, sini kalian kumpul di sini, aku akan memberikan wasiat kepada kalian, yang mana jika kalian berpegang teguh dengan wasiatku ini, maka kalian selama-lamanya tidak akan tersesat. Lam yudillu abadan, selamanya tidak akan tersesat. Yang pertama, kata Nabi, hendaklah kalian mengeluarkan orang-orang Yahudi dan Nasrani dari Jazirah Arab. Ya. Hendaklah kalian mengusir orang-orang Yahudi dan Nasrani dari Jazirah Arab, yaitu Hijaz, Mekah, Madinah dan sekitarnya. Ini wasiat Nabi yang pertama, dan ini berlaku sampai hari ini. Tanah haram, ya, itu tidak boleh dimasuki oleh orang kafir. Ya. Makanya pilot pesawat yang landing Madinah harus pilot Muslim. Kalau landing Riyadh atau Jeddah tidak masalah, karena tidak masuk tanah haram. Ya. Demikian pula jalan. Ya, jadi jamaah kalau umrah atau haji, nanti pembimbing atau tour guide mutawif di sana akan menjelaskan batas-batas tanah haram, sekaligus ditunjukkan jalan khusus orang kafir, sehingga dia tidak masuk ke area tanah haram. Dia hanya melewati pinggiran tapi tidak masuk ke area tanah haram, dan jalannya kecil dan jelek. Ini sesuai dengan wasiat Umar bin Khattab. Di antara wasiat Umar dulu apa? Pisahkan jalan kaum muslimin dengan orang kafir. Kemudian kalaupun bertemu di satu jalan orang kafir dan orang muslim, orang kafir wajib minggir. Lalu sediakan untuk mereka jalan yang sempit. Jangan jangan tambal jalan mereka yang berlubang. Ya, ini diantara wasiat Umar. Jadi Umar meneruskan wasiat dari Nabi SAW. Kemudian yang kedua, kata Nabi, setelahku nanti tetaplah kalian mengirim utusan-utusan ke berbagai negeri untuk mengajak mereka masuk agama
Islam. Makanya di zaman Abu Bakar, Umar terus dilakukan. Ya, utusan-utusan untuk mengajak raja-raja masuk Islam. Lalu yang ketiga, yang ini para rawi berselisih apa yang dikatakan Nabi untuk yang ketiga. Namun di antara yang diriwayatkan, ya, wasiat Nabi yang ketiga adalah intaziru salatakum, yaitu perhatikan salat kalian dan budak-budak kalian. Ya. Perhatikan salat kalian dan budak-budak kalian. Di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam ya mengingatkan dua hal, salat dan budak. Salat itu kaitan antara hamba dengan Allah, hablum minallah. Sementara budak kaitan antara manusia dengan manusia, hablum minannas. Artinya apa? Artinya barang siapa yang akhlaknya kepada Allah itu bagus, ibadahnya kepada Allah itu bagus, maka sudah sepatutnya dan sudah seharusnya dia juga akhlaknya bagus kepada sesama, meskipun kepada orang yang statusnya paling rendah di tengah masyarakat, yaitu budak. Dari hadis ini juga, seorang mukmin yang sempurna adalah mukmin yang paling bagus akhlaknya. Jadi ada 10 konsep ideal seorang muslim atau sebaik-baik seorang muslim. Ada 10. Salah satunya adalah yang hasunal khuluq, yang akhlaknya paling bagus. Dan akhlak dalam agama Islam itu ada 2. Akhlak kepada khalik dan akhlak kepada makhluk. Akhlak kepada khalik berarti adab seorang hamba kepada Allah. Dia bertauhid, memurnikan ibadahnya hanya kepada Allah, menjauhi kesyirikan, bertawakal sepenuhnya kepada Allah, meminta hanya kepada Allah, berdoa hanya kepada Allah, berharap hanya kepada Allah. Ini namanya apa? Hubungan seorang hamba dengan Allah, akhlak kepada khalik. Yang kedua kaitan dengan apa? Dengan hamba. Berarti antara budak, antara majikan pemilik owner dengan apa? Budak. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin ketika menjelaskan hadis ini, beliau memetik beberapa faedah atau menjelaskan beberapa faedah. Faedah yang pertama, tidaklah dikatakan akhlak seseorang itu sempurna kalau hanya bagus ibadahnya tapi jelek muamalahnya. Ada orang yang masya Allah ya, sholatnya bagus, ngopeni masjid lah, ya, sedekahnya enak, tapi nek ngomong nyelekiti, nusuk. Bukan aplikasi umroh ya, nusuk memang aplikasi umroh, nusuk ya, kalau pengen raudhah gitu ya. Nusuk itu kata-katanya, sehingga orang itu gak betah duduk dengan dia. Makanya kata Nabi tentang orang muslim ideal apa? Al-muslimu man salimal muslim min lisanihi wa min yadihi. Seorang muslim yang baik adalah muslim yang lain itu selamat dari lisannya dan dari tangannya. Ini faedah yang pertama. Tidaklah dikatakan akhlak seorang itu bagus sempurna kalau hanya bagus ibadahnya namun jelek muamalahnya. Ya. Ibadahnya mah kenceng, rajin sholat misalnya ya, bagus. Tidak ada yang baik, tidak ada yang buruk dengan itu. Bagus, rajin sholat, ke masjid lagi, semangat ikut pengajian. Tapi jangan sampai akhlaknya kepada manusia buruk. Nek utang ngemplang, nah, nek nyilih ora tahu dibalekno, nyilih motor bensinnya ora tahu diisi. Ya. Nah, ini tidak baik. Atau sebaliknya, akhlaknya kepada orang itu bagus tapi akhlaknya kepada Allah jelek. Nah, ini kebanyakan kita ini bisa begitu. Yang penting serawung, urusan ibadah suwung, jagone serawung, ibadahnya suwung. Ada kan orang modelan seperti itu kan? Nek urusan serawung juara 1.
Ono sing jagong manten, DE sing ngopeni. Ono sing layak apa namanya? Duka cita. Semangat. Bagus itu, bagus. Bersosialnya bagus. Ronda nggak pernah absen, kerja bakti terdepan. Ono sing sakit dijenguk. Tapi urusan ibadah ora tahu sholat. Ini konsep itu yang penting serawung. Ini kebalikan yang pertama tadi nih. Adapun kita, upaya maksimal kita adalah ibadahnya bagus, muamalahnya juga bagus. Atau misalnya apa, suami, masya Allah tahajud kenceng, jamaah ke masjid. Nek ono masjid butuh apa-apa, mesti langsung nyah-nyoh. Iya. Tapi kepada istrinya zalim. Iya, saya pernah itu. Ada seorang pemuda, dia bingung, dia mau menikah, tapi dia nggak sudi ayahnya menghadiri pernikahannya. Memang laki-laki kan nggak perlu pakai wali, gitu ya. Yang pakai wali kan wanita, laki-laki kan mandiri. Tapi dia tidak sudi kalau ayahnya ini hadir di pernikahannya. Lalu saya tanya, emang ayahmu gimana banget? Gak pernah sholat? Sholatnya gak pernah bolong. Bahkan tahajud hampir seminggu 3 atau 4 kali lah minimal. Habis tahajud langsung ke masjid, buka pintu masjid, nyalain lampu. Ya. Pokoknya urusan sosial tetangga apik. Tapi sama ibu saya zalim. Loh, zalimnya piye? Dia berzina terang-terangan, bahkan bawa ceweknya ke rumah karena si anak laki-laki ini kuliah merantau ke Jogja. Ya. Ayah saya berzina, bahkan ibu saya itu foto cewek dibawa ke rumah. Ibu saya karena lemah powernya, ya nggak bisa ngelawan. Ini contoh nyata bahwa ada orang yang ibadahnya kok lumayan sergap gitu ya, tapi kepada pasangannya malah zalim. Ya. Nah, kita upayakan ibadah kita bagus, akhlak kita juga bagus. Faedah kedua dari hadis Nabi ini tentang wasiat yang ketiga, yaitu sholat dan urusan budak. Ya. Kita wajib berakhlak yang baik kepada zat yang paling tinggi kemuliaannya, yaitu Allah. Sekaligus bahkan pun berakhlak baik kepada orang yang kedudukannya paling rendah sekalipun, yaitu budak. Kepada zat yang maha tinggi, maha mulia, maha agung, kita wajib berakhlak yang bagus kepada Allah. Demikian pula kepada manusia yang derajatnya paling rendah, yaitu budak, status sosial maksudnya ya, wajib berakhlak baik. Kalau kepada pembantu, bukan pembantu ya, di bawahnya lagi itu budak. Kalau kepada budak saja Nabi berwasiat akhlaknya bagus kepada budak, yang mana budak ini diperjualbelikan, apalagi kepada yang selevelnya di atas budak, pembantu. Apalagi yang levelnya di atas pembantu lagi, rekan kerja. Apalagi yang levelnya di atas rekan kerja, itu anggota keluarga sendiri. Ya. Maka ini diantara kewajiban seorang muslim. Ya. Kemudian sekalipun sakit, ya, Nabi SAW yang waktu itu sakitnya cukup parah, beliau tetap mengupayakan dirinya untuk sholat bersama kaum muslimin. Ya. Dan waktu itu kejadian terakhirnya adalah sholat maghrib di hari Kamis, maghrib. Sholat maghrib beliau mengimami kaum muslimin, mengimami sambil duduk. Ya. Beliau membaca surat Al-Mursalat dipecah 2. Ya, rakaat pertama, rakaat kedua sama-sama Al-Mursalat, dan beliau sholat mengimami kaum muslimin para sahabat sambil duduk. Nah, pertanyaannya, kalau Nabi sholatnya sambil duduk dan beliau adalah imam, makmum gimana?
Apakah makmumnya itu ikut sholat sambil duduk sebagaimana imam dengan dalil imam harus diikuti, ya kan? Atau si makmum sholat sambil berdiri dengan dalil sholat sesuai kemampuan? Nah, di sini yang para ulama berbeda pendapat. Ya, segelintir ulama berfatwa kalau imamnya sholat duduk maka makmum sholat duduk. Karena apa? Karena dalilnya jelas. Dalil umumnya apa? Ikutilah imam. Sementara pendapat yang kedua, dan ini menjadi mayoritas ulama berpendapat, ya, jumhur mayoritas, bahwa jika imamnya duduk sementara makmum masih sanggup untuk berdiri, maka makmumnya tetap berdiri. Ya. Dalilnya fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah semampu kalian. Imamnya cuma mampu duduk, sementara makmumnya masih mampu berdiri. Ya, dan ini yang lebih rajih insyaallah. Makanya waktu itu para sahabat sholat mereka berdiri semua. Ya, kecuali yang memang nggak bisa berdiri, duduk. Ya, orang-orang sepuh. Dari sini kita bisa ambil pelajaran jamaah sekalian. Nabi yang sakitnya demikian parah, ya, sampai-sampai diriwayatkan bahwa ketika Nabi jalan ke masjid dan dipandu oleh dua orang sahabat, ya, tanah tempat beliau lalui jalan itu sampai ada garis-garis karena kaki Nabi itu nggak bisa digerakkan. Ya, sudah apa? Lemes. Jadi kaki Nabi apa namanya, ya, menggelantungan gitu, ya. Ujung kaki beliau menyentuh tanah sehingga membuat garis di tanah itu dari kamar beliau di rumah Aisyah sampai ke mimbar beliau. Ya. Ada garis. Kalau Nabi aja yang surganya sudah dijamin surga tertinggi, yang dosa-dosanya sudah diampuni, sakitnya demikian parah, masih bersemangat untuk sholat ke masjid. Apalagi kita yang surganya belum tentu, sing dosanya jelas oke. Makanya dalam suatu riwayat Nabi SAW pernah bersabda, sungguh demi Allah, ingin betul aku mewakilkan pengimaman kepada seorang di antara kalian. Jadi sekalian sholat diimami oleh orang yang aku pilih. Kemudian aku bersama beberapa laki-laki yang lain patroli keliling kampung, mana rumah-rumah yang di dalamnya ada laki-laki dewasa dan dia tidak berangkat ke masjid untuk sholat, omahe pengen tak obong. Wah, ini kalau diterapkan sekarang kebakaran banyak di sini. Sibuk petugas pemadam kebakaran, sibuk mereka. Ini ancaman keras dari Nabi SAW. Laki-laki gentleman itu bukan yang keluar dari gym. Tahu gym? Tempat fitness. Ya. Laki-laki jantan itu yang keluar dari masjid sarungan atau pecian, baru selesai sholat. Apalah guna katanya olahraga biar badan sehat. Kalau badan sehat kan sholatnya sregep. Apaan? Gak ngaruh juga ternyata. Pakai pepatah Yunani lagi dia, mensana in corpore sano. Di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang sehat. Apa kuat? Kuat. Di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Maling tuh sehat badannya, tapi jiwanya nggak sehat. Silahkan olahraga, boleh, tak masalah. Tapi hati-hati dengan slogan olahraga biar sehat, badan sehat, biar ibadahnya kuat. Ya. Jadi kalau Nabi aja
sakit parah tetap ke masjid, apalagi kita masih sehat. Makanya pernah ada seorang laki-laki yaitu Abdullah bin Umi Maktum tanya sama Rasulullah, ada nggak uzur untuk saya nggak ke masjid? Ini laki-laki tua, sudah tua, matanya buta, udah tua matanya buta 80% lah. Ya, kemudian rumah saya dengan masjid cukup berjarak, cukup jauh. Kemudian jalan yang harus saya lewati itu bukan jalan kayak kita nih, udah ada aspal, udah ada konblok, udah ada lampu-lampu penerangan, gitu. Jalan ini lalu itu tanah pasir gurun dan rawan binatang apa? Buas. Minta izin sama Nabi, Rasulullah, izinkan saya untuk sholat di rumah. Nabi melihat, oke, dia orang tua. Oh, matanya juga buta. Rumahmu di mana? Sebelah sana, jauh. Oke. Apalagi jalan dilalui banyak binatang buas. Kata Nabi, baiklah, kau dapat uzur. Dia pun balik badan mau pulang. Azan berkumandang, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nabi panggil, Fulan, dengar gak suara azan itu? Dengar Rasulullah. Lah, penuhi. Kok disuruh Nabi? Karena saat itu uzur dia gak berlaku. Sebab apa? Ada orang yang bisa megang atau nuntun dia ke masjid. Ya. Jadi Nabi berikan uzur jika dia di rumahnya tidak ada orang sama sekali, dia sudah sepuh, matanya juga buta dan rawan dengan binatang-binatang buas. Tapi kalau sudah sampai sini kan sudah dekat dengan masjid dan dia dekat dengan Nabi SAW, ya sudah, ayo tak kancani nang masjid. Nah, jadi uzurnya batal waktu itu. Tapi kalau sudah sampai rumah, uzurnya berlaku. Ya. Kemudian selepas sholat maghrib, beliau diantar pulang oleh dua sahabat, yaitu Al-Fadl dan Ali bin Abi Thalib. Sampai di rumah ternyata sakit beliau bertambah parah. Sakit beliau bertambah parah, sehingga sholat isya beliau sama sekali tidak bisa ke masjid. Ya. Maka di sini ada kejadian, yaitu beliau pingsan berulang kali. Diriwayatkan dalam hadis riwayat Imam Bukhari, beliau sallallahu alaihi wasallam bertanya, salat isya nih, momen salat isya, asallan nas, apakah orang-orang sudah salat? Nabi bangun dari pingsan. Maka Aisyah berkata, la hum yantazirunaka ya Rasulullah. Tidak, para sahabat belum salat, mereka menunggumu wahai Rasulullah, agar engkau mengimami mereka salat berjamaah. Jadi lihat ya, imamnya yaitu Rasulullah SAW masih begitu perhatian untuk datang ke masjid. Makmumnya pun sabar nunggu Rasulullah datang. Lalu beliau minta dibawakan apa? Kata Nabi, "Du'u li ma'a fil mikhatab." Ya. Ambilkan untukku air sebejana, biar aku bisa ya siram-siram dikit lah, ya, biar aku seger. Maka Nabi kemudian mengambil air tadi dengan tangan beliau, kemudian mengusapkan ke wajah beliau, ya, berwuduk seperti biasa, seger nih, seger. Begitu pas mau dibopong sahabat, pingsan lagi 2 kali. Maka beliau siuman, beliau bertanya lagi, asallan nas, apakah orang-orang sudah salat? Aisyah berkata, la hum yantanzirunaka ya Rasulullah, belum, mereka menunggu engkau untuk mengimami salat mereka berjamaah. Baiklah, kata Nabi, da'u li ma'a fi makhtab, bawa lagi air ke sini untukku, dibawa lagi untuk berwudu. Segar lagi nih, segar. Wahai Ali, wahai Al-Fadl, bopong saya lagi. Pas dibopong, pingsan lagi 3 kali. Bayangkan ya, pingsan berulang-ulang, masih nanya orang-orang udah sholat apa? Belum. Begitu besar perhatian Nabi dalam urusan sholat. Kalau kita kondisi kayak gitu, yang kita tanya apa? Dokternya udah datang apa belum? Iya kan? Pingsan, sadar, pingsan. Iki obatnya cocok apa ora toh? Kok aku bola-balik semaput? Ki sing disuntik karo perawate apa? Tenan obat apa piye?
Tidak dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang beliau pikirkan ketika sadar pertama kali urusan sholat. Maka ini menjadi hasil akhir dari kebiasaan sehari-hari. Salah satu sahabat kami sekaligus guru kami, seorang hafiz Quran, juara internasional, pernah kecelakaan hebat sehingga sempat gegar otak, penglihatan beliau terganggu, sempat hampir benar-benar buta waktu itu. Jadi sudah resikonya bisa buta selamanya ini. Lepas dari kritis, sadar, bukan tanya motornya gimana, apa yang parah dari luka saya, tidak. Begitu sadar, siuman langsung murojaah hafalan. Langsung murojaah. Masih ingat beberapa malam yang lalu itu hafalan dia, setoran hafalannya berhenti sampai mana murojaahnya. Ketika sadar, yang pertama kali dia ucapkan apa? Ya lanjutan surahnya tadi. Karena ini menjadi kebiasaan. Kebiasaan yang menjadi kebutuhan. Sama seperti sholat. Ya. Maka usahakan kalau mau pergi-pergi kemanapun, selain searching jalan paling mudah, jalan paling aman, jalan paling aman dari apa? Macet. Nah, kalau sudah ketemu jalannya, cari juga masjid yang nyaman ketika dilewati. Orang muslim kan kayak gitu ya kan. Apapun aktivitasnya, apapun kegiatan dan acaranya, yang paling dia perhatikan urusan sholat. Hatta nikahan pun harusnya begitu. Nikahan kan kadang banyak kasus apa? Nerabas waktu sholat. Kenapa sih nggak bisa dibikin jamnya itu jam sebelum sholat begitu loh? Sehingga baik dia sebagai pengantin, kemudian keluarga besar sebagai penerima tamu, kemudian tamu-tamu undangan itu sama-sama enak, lega gitu loh. Kenapa harus sholatnya yang ngalah dengan acara nikah? Kenapa kok bisa begitu? Apakah sholat jadi prioritas kesekian? Rumah tangga seperti apa yang hendak dibangun kalau sholat urusan sekian? Pernikahan jam 11 sampai jam 2. Kenapa sih harus potong sholat gitu loh? Kok nggak dari jam setengah 10 sampai setengah 12? Udah selesai itu kan bisa langsung sholat zuhur. Tapi kan Ustadz, ini acara darurat, bisa dijamak. Ini namanya mudahanah, bermudah-mudahan pada sesuatu yang sebenarnya tidak dipermudah. Apa daruratnya pernikahan coba? Nggak ada setahu saya. Sebab kalau kaidah dipakai, betapa banyak akhirnya acara pernikahan yang meremehkan sholat. Betapa banyak tamu undangan yang akhirnya menunda sholat. Mau sholat sekarang nanti kehabisan es krim. Dia lagi tamu undangan banyak yang bawa bocil kan. Es krim ini, sate ini duluan habis ini. Siomay, bakso. Kalau nasi oke sisa biasanya nasi kayak. Tapi kalau sate, siomay, bakso, es krim, zupa-zup, usahakan apapun agenda kita, apapun kegiatan kita, yang jadi standar itu jam sholat. Jangan paksa sholat menyesuaikan, kecuali memang tidak bisa kita kendalikan. Contohnya apa? Keberangkatan pesawat. Nah, ini kan nggak bisa kita kendalikan, ya toh? Ini di luar kekuasaan kita, ya toh? Nah, tapi kalau sesuatu acara agenda yang kita bisa mengaturnya sesuka hati kita, jangan sampai langgar jam sholat.
Lihat Nabi kita ini, begitu perhatian kepada sholat, padahal sudah sakit keras, pingsan bolak-balik, masih bertanya asallan nas, uang wes sholat turun. Maka jangan sampai hari bahagia dalam tanda kutip, acara sekali seumur hidup, menghabiskan biaya 50-an juta, tapi melalaikan urusan sholat. Maka beliau sadar kembali bertanya, kembali bertanya, asallan nas, yang keempat kalinya. Qalat, maka Aisyah berkata, la hum yantanzirunaka ya Rasulullah, belum, mereka menunggumu ya Rasulullah. Maka Nabi meminta lagi dibawakan air. Da'li ma'i fil mikhatab, bawakan lagi air untukku biar aku bisa berwudu. Namun setelah berwudu, beliau kembali pingsan dan tidak mampu bangkit. Akhirnya Nabi SAW menyuruh para sahabat di antara mereka untuk menjadi imam sholat Isya. Dan waktu itu Nabi menyuruh Abu Bakar, ya, suluh di antara kalian untuk menjadi imam, dan Abu Bakar sajalah, kata Nabi. Ya, suruh Abu Bakar jadi imam. Maka Aisyah sebagai putri dari Abu Bakar berkata kepada Nabi, ya Rasulullah, inna Abu Bakrin rajulun raqiqun. Maaf, raqiqun itu hatinya itu mudah tersentuh, gitu ya. Wahai Rasulullah, sesungguhnya Abu Bakar itu laki-laki yang hatinya gampang banget tersentuh. Saking gampangnya tersentuh hati Abu Bakar, idza qara al-Qur'an la yamliku dama'u. Kalau Abu Bakar baca Quran, pasti nggak sempat rampung. Baleni meneh. Kenapa? Karena Abu Bakar itu pasti menangis. Sing mesake jamaahe. Kenapa? Nggak sampai ujung nanti ayatnya, baru setengah Abu Bakar nangis terseduh-seduh. Balikkan lagi, nangis lagi. Jangan, wahai Rasulullah, jangan suruh Abu Bakar. Falau amarta ghaira Abi Bakar, silahkan kau suruh selain Abu Bakar Rasulullah, ya. Maka Rasulullah berkata, suruh Abu Bakar jadi imam 2 kali. Aisyah cegah lagi, inna Abi Bakran idza qara al-Quran la yamliku dama'ah. Abu Bakar Rasulullah, orang yang hatinya paling lembut, mudah menangis, kalau baca Quran 2 ayat nangis. Umirtu ghaira Abi Bakar, amarta ghaira Abi Bakar, suruh orang selain Abu Bakar. Nabi katakan apa? Abu Bakar saja jadi imam. Sampai 3 kali. Muru Abu Bakrin falyasil bin nas, suruh Abu Bakar untuk mengimami manusia. Setelah 3 kali Nabi suruh dan 3 kali pula Aisyah menolak permintaan Nabi ini, maka Nabi marah. Apa kata Nabi? Ya, sungguh kelakuan kalian ini seperti kelakuannya saudara-saudara Yusuf. Ya. Sungguh kelakuan kalian ini seperti kelakuannya saudara-saudara Yusuf. Apa maksud Nabi coba? Kenapa Nabi menyamakan penolakan Aisyah dan keluarga Abu Bakar seperti apa yang diperbuat saudara-saudara Yusuf? Jadi jawabannya Aisyah sendiri yang menjawab. Ya, Aisyah berkata, alasan aku menolak Abu Bakar jadi imam kenapa? Kata Aisyah, karena aku tidak ingin ayahku dijadikan sasaran tembak. Tuh, gara-gara Abu Bakar ngimamin sholat, nah Rasulullah akhirnya nggak bisa sholat lama. Tuh, gara-gara Abu Bakar ngimamin sholat, akhirnya Rasulullah tambah sakit, nggak ketemu dengan kita sahabat-sahabatnya, nggak bisa lepas kangen. Akhirnya Rasulullah tambah sakit.
Aisyah nggak ingin ayahnya jadi sasaran tembak atau yang dituduh penyebab bertambah parahnya sakit Rasulullah SAW. Sebagaimana saudara-saudara Yusuf, mereka tidak ingin dijadikan sasaran tembak atas hilangnya Yusuf. Ya. Ini karena Nabi katakan apa? Kali ini seperti saudara-saudaranya Yusuf. Ini hari yang keempat. Kemudian hari yang ketiga. Hari yang ketiga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersadarkan dari pingsan beliau yang cukup lama. Ya. Ketika beliau sadar, beliau berkata, la'anatullahi 'alal yahudi wan nasara. Semoga Allah melaknat orang Yahudi dan orang Nasrani. Laknat Allah lah bagi mereka. Ittakhadhu qubura anbiya'ihimul masajid. Sungguh mereka telah menjadikan kuburan nabi mereka sebagai tempat ibadah. Kemudian beliau istirahat lagi. Dan disinilah mulai hari ini, mulai H-3 ini, Abu Bakar menjadi imam sholat kaum muslimin sampai Nabi wafat. Di hari ini Nabi SAW seperti agak ringan badannya. Ya. Pernah nggak kita sakit, udah ngelewati fase kritis, kemudian agak terasa apa? Segar. Sebenarnya agak segar nih kondisi tipuan. Kayak demam berdarah itu loh. Demam berdarah kan gitu ya. Terus agak sembuh nih. Padahal ini melewati tapal kuda ya kan. Ada fase berikutnya yang lebih kritis. Dan Nabi merasakan itu. Kok awakku rada seger, nah gitulah. Badanku agak enakan. Ya. Maka Nabi SAW, ini sholat zuhur kejadiannya, Nabi SAW meminta tolong kepada Ali dan Al-Fadl lagi-lagi untuk membawa beliau sholat bersama kaum muslimin. Waktu itu sholat zuhur ya, Abu Bakar sudah mengimami kaum muslimin. Melihat kedatangan Nabi SAW. Nah coba, melihat kedatangan Nabi, berarti Abu Bakar sholatnya khusyuk atau tidak ini? Abu Bakar sholatnya khusyuk apa tidak? Kok orang datang tahu? Jadi jamaah sekalian, khusyuk itu tidak ada kaitannya dengan gak bisa ndelok apa-apa. Khusyuk tidak ada kaitannya dengan orang tahu krungu apa-apa. Nek ada orang sholat saking khusyuknya, orang iso ndelok apa-apa, orang krungu apa-apa, kuwi udah khusyuk, kuwi ngantuk. Lah kan orang iso ndelok apa-apa, orang krungu apa-apa, yo ngantuk. Udah khusyuk. Kalau khusyuk nggak bisa lagi dengar apa-apa, lah terus sebagai makmum, ini makmum nih, saking khusyuknya saya nggak bisa dengar apa-apa. Lah terus imam bicara Allahu Akbar, kau dengar tidak? Ya dengarlah, berarti kau nggak khusyuk. Jamaah yang lain ruku sujud kau lihat tidak? Ya lihat, berarti kau tidak khusyuk. Jadi sekali lagi, khusyuk tidak ada kaitannya dengan tidak bisa melihat, tidak bisa mendengar. Oke? Nah, maka dari itu dimakruhkan sholat dengan memejamkan mata. Ya, dimakruhkan sholat dengan memejamkan mata, karena jatuhnya bukan khusyuk tapi ngantuk. Nah di sini Abu Bakar sholat melihat kedatangan Nabi. Maka dari sini bukan turun ya, kita bisa ambil hukum fikih. Dibolehkan menoleh ke arah selain tempat sujud jika diperlukan. Jika diperlukan. Contoh, ulo tiba, jatuh di sebelah kanan rentang 1 meteran. Terus kita gimana? Saya harus khusyuk, tutup begini, biar gak lihat ular. Ularnya berbisa lagi, ular deri. Atau orang apa? Ular yang hitam putih atau apa? Beling ya, beling itu kan bahaya itu. Nah, bahaya nih ular nih. Terus dia, udah saya khusyuk aja.
Ya khusyuk, jadi sholat terakhir itu nanti. Jadi dibolehkan menoleh atau melihat ke arah selain tempat sujud jika diperlukan. Contohnya apa? Selain kejatuhan ular gitu ya. Contohnya misalnya arah tempat sujud kita mengalih perhatian gara-gara apa? Gara-gara gempa, goyang. Nah ya sudah, boleh. Jangankan arah pandangan yang diganti, gerakannya aja bisa, boleh kan, jalan kan? Boleh. Jika diperlukan. Contohnya apa? Itu tadi. Salat safnya kosong, karena sebagaimana kisah Abu Bakar ini. Jadi setelah Abu Bakar melihat kedatangan Nabi, Abu Bakar mundur. Mau mundur masuk ke saf jamaah, meninggalkan saf imam. Jadi mau mundur begitu loh. Jadi saf imam mau beliau tinggalkan, masuk ke saf jamaah. Jamaah sahabat yang saf pertama itu sudah memberikan space untuk Abu Bakar. Nabi yang datang ngasih kode. Apa artinya? Stay there. Di situ aja. Ora sah pindah-pindah. Padahal Abu Bakar sudah melangkah nih. Sudah melangkah 1-2 langkah untuk masuk ke saf jamaah yang pertama. Nah ini ya, berjalan jika diperlukan dalam sholat boleh. Apalagi cuma memindahkan arah pandangan, boleh. Allah a'lam. Nanti setelah Isya kita lanjut ya. Allahumma rabb hadhihi al-umma wassalatu Ketika Abu Bakar mau mundur masuk ke saf jamaah, Nabi perintahkan untuk tetap di situ, tetap pada posisinya. Lalu Rasulullah SAW menyuruh Ali dan Al-Fadl yang membopong beliau ini untuk mendudukkan beliau tepat di sebelah kirinya Abu Bakar. Ya, di sebelah kirinya Abu Bakar. Nah kemudian yang jadi imamnya siapa kalau begitu? Nabi. Iya, Nabi SAW. Jadi beliau mengimami salat, kemudian Abu Bakar dalam tanda kutip jadi asisten. Ngapain? Membantu mengeraskan suara Rasulullah SAW. Jadi Rasulullah kan sudah lemas ya. Jadi kalau bertakbir pun suaranya pelan. Allahu Akbar. Nah Abu Bakar yang bantu ngencengin Allahu Akbar.
Sehingga sahabat-sahabat yang di belakang itu dengar. Nah, kok bisa gitu ya? Nah, dari sini muncul hukum fikih. Jika imam rawatib, imam yang tetap pasti itu jadi imam, ya. Kemudian karena satu dan lain hal terlambat, gitu ya. Lalu diimami oleh imam cadangan. Maka kemudian imam tetap yang sudah pasti ini itu boleh masuk ke area pengimaman ya, untuk mengimami sholat. Ya, sebagaimana kisah Nabi mengimami sholat jamaah yang tadinya diimami oleh Abu Bakar. Ya, tapi kalau kayak gini diberlakukan di Indonesia kayaknya aneh. Sopo ki toko-toko kok malah ya. Ada dalam hukum fikih sah saja seperti itu, boleh. Cuman ini tidak ma'ruf ya, tidak ma'ruf. Jadi karena tidak ma'ruf ya belum saatnya diterapkan ya. Tapi kalau di masjid-masjid pondok yang sudah terbiasa dengan hukum fikih seperti ini ya maklum ya. Maklum. Kemudian 2 hari sebelum Nabi wafat, itu hari Sabtu sampai hari Ahad ya, sampai H-1 ya. Beliau melakukan beberapa amal atau wasiat. Yang pertama, beliau memerdekakan semua pembantu laki-laki beliau. Ya, jadi semua pembantu-pembantu laki beliau dimerdekakan. Udah, tugas kalian sudah selesai. Ini jadi kode banget ini. Tugas kalian sudah selesai. Lucunya atau uniknya ya, para pembantu Nabi ini justru ketika mendengar tugas kalian sudah selesai, artinya kalian sudah jadi orang merdeka, bebas begitu ya, malah do nangis. Mereka lebih berharap tetap bersama Nabi meskipun berstatus sebagai seorang budak. Tidak mungkin ada budak yang saking tidak relanya berpisah dengan majikannya, kecuali majikannya tadi punya akhlak yang baik. Sebagaimana kisah Zaid bin Harithah. Zaid bin Harithah ini kan pembantu Nabi ya. Nah, ketika remaja, bapaknya si Zaid yaitu Harithah datang mau ngambil Zaid. Kata Nabi, ya silahkan, tanya kepada Zaid bin Harithah ini, mau ikut bapaknya atau tetap sama saya? Si ayah tanya, ayo leh mulai ayo nak pulang sama bapak. Apa kata si anak? Enggak ya, saya tetap bersama Rasulullah. Gara-gara kejadian itu orang-orang Mekah memanggil Zaid dengan Zaid bin Muhammad. Nah, tidak mungkin seorang Zaid bin Harithah, pembantu ini, betah bersama Nabi kalau bukan karena akhlak Nabi yang baik. Faedah parenting. Kalau anak ingin betah dengan orang tuanya, maka orang tuanya harus punya akhlak yang baik. Pasti itu anak betah. Kenapa banyak anak kecil sampai remaja itu udah nggak betah lagi sama orang tuanya? Kadang kita orang tua beralasan, ini namanya usia segitu lebih senang main sama teman-temannya. Salah. Karena dia udah gak suka sama kita. Ketika dia masih kecil, kita sebagai orang tua tidak bisa menjadi teman bermain yang baik untuk anak. Ketika dia remaja beranjak dewasa, kita sebagai orang tua tidak bisa jadi teman diskusi yang baik untuk anak. Akhirnya dia lebih memilih sama teman-temannya. Atau alasan kita yang lain, ya biar dia belajar bersosialisasi. Salah. Tempat terbaik bagi anak untuk belajar bersosialisasi adalah kepada orang tuanya. Tapi itu semua sering kita jadi alasan, alibi untuk menutupi rasa malas kita bermain dengan anak, berdialog dengan anak, dan berdiskusi dengan anak. Ya, maka Nabi memerdekakan budak-budak laki-laki beliau.
Kemudian beliau bersedekah 7 dinar harta beliau yang masih tersisa. Itulah sisanya. 7 dinar disedekahkan semua. Kemudian senjata perang beliau hadiahkan kepada seorang muslim mu'allaf Badui, ya. Lalu H-1 Senin pagi, Abdurrahman bin Abi Bakar, jadi adiknya Aisyah, datang ke kamarnya Nabi SAW, kamarnya Aisyah ya. Dan waktu itu Abdurrahman bin Abu Bakar membawa siwak di kantongnya, siwak. Nabi SAW yang duduk bersandar di tubuhnya Aisyah itu senantiasa melihat ke arah siwak tadi. Tapi karena badan sudah lemas, gak bisa ngomong begitu ya. Aisyah melihat pandangan Nabi kok selalu melihat apa? Kayu siwak. Maka Aisyah tanya kepada Nabi. Apa kata Aisyah? Akhadulak. Mau aku ambilkan kayu siwaknya? Nabi hanya mantuk begini ya, lemes. Maka Aisyah ambil kayu siwak tadi, kemudian Aisyah bantu Nabi untuk bersiwak. Masya Allah ya, kondisi udah lemes masih memperhatikan kesehatan dan kebersihan. Kenapa? Karena ketika sehat, Nabi itu kalau mau sholat pasti siwak. Nabi kalau mau sholat itu bersih, wangi, rapi. Jadi ini harusnya jadi teladan kita. Kalau mau sholat, pastikan pakaian kita itu yang terbaik ya. Jangan cuma apa, pas rapat, meeting, kemeja bagus, pakai dasi, ikat pinggang ya, celana mahal, kondangan, batik mahal, bagus ya kan. Begitu sholat, baju kaos mambu keringat, tulisannya buronan mertua. Baju kaos gambar partai, coblos. Lihat Nabi ini, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam kondisi udah parah kayak begitu ya. Dan itu Senin pagi, beliau mau sholat sunnah, siwak, disiwak. Masya Allah. Dan bagi bapak ibu ya, kalau umroh itu ada penjual-penjual eceran di situ, 10 real dapat 1 gepok begini, 10 real itu ya. Kemudian beliau berkata, ini the last day ya, hari terakhir. Setelah siwak dan membersihkan mulut beliau dengan air, beliau menghadapkan wajahnya ke atas sembari berkata, la ilaha illallah, inna lil mauti la sakaratin. Ya, la ilaha illallah, sesungguhnya yang namanya pengantar kematian itu ada proses yang namanya sekarat. Ya, sekarat. Allahumma inni ala sakaratil maut. Ya Allah, bantulah aku untuk menghadapi sakaratul maut ini. Bantulah aku untuk menghadapi sakaratul maut ini. Ya, kita cukupkan kisah sampai di sini. Insyaallah pekan depan kita akan ceritakan proses wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalimat terakhir beliau, bagaimana sikap Aisyah, bagaimana sikap para sahabat ya. Wallahu taala alam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.